Iya, saya nggak tahu oknum ini ya, T itu tadi, saya tidak yakin bahwa gerakannya itu adalah organik. Karena melihat polanya, ini pasti ada yang nyusupin. Maksudnya ada yang nitip. Setelah Pak Teddy ngomong semalam, bisa nggak dia menunjukkan bahwa dana MBG itu menyerap dari dana pendidikan? Bisa nggak di-counter data dengan data? Dulu Anies tuh ada program yang sama kayak gini, memberi makanan gratis kepada anak-anak sekolah di Jakarta. Anggarannya sekitar 300-an miliar. Kalau Anies yang bikin ini, itu top, bla segala macam, gak ada yang kritik. Ini Pak Prabowo berarti kan permasalahannya bukan di programnya dong. Permasalahannya adalah sentimen pribadi terhadap tokoh yang ini. Pak, yang melakukan teror kan bukan cuman aparatur negara bisa, pinjol juga bisa teror. Ya kan, Mattel juga bisa teror, mantan pacar juga bisa teror kok gitu. Orang-orang sipil juga bisa meneror gitu. Tapi dia menjual kata-kata teror ini agar masyarakat kita tuh udah mengerucut ke salah satu nih, ini negara yang meneror dia gitu. Ya itu mungkin yang disebut oleh Pak Prabowo itu serakanomics itu. Kepentingan kapital itu sangat besar sehingga untuk membiayai yang seperti ini menjadi kecil jika kepentingan mereka bisa masuk. Kalau misalnya ingin bertahan menjadi presiden 1 periode atau 2 periode, yaudah kita harus berdansa dengan takes two for tango gitu. Jadi berdansa dengan oligarki itu gitu. Tapi Pak Prabowo menolak untuk tunduk sepertinya. Pemirsa, balik lagi kita di OTT, On The Table. Seperti biasa, OTT selalu menghadirkan bintang tamu yang membuat pemirsa semakin tercerahkan. Karena ini podcast nasionalis, kata orang-orang. Dan hari ini senang sekali, setelah lama kita buru akhirnya ketangkap juga. Tokoh muda yang dari postingan-postingan di sosial media, di pemberitaan juga saya menangkap dia adalah sosok muda yang nasionalis. Ini Mbak Ulta Leveniana Baban. Selamat datang Mbak. Terima kasih Pak. Iya, dia ini aku sampai ini loh nyata. Peneliti konflik dan terorisme. Kalau teman-teman biasa berselancar di sosial media, Mbak Ulta ini sering bicara tentang keamanan nasional ya, bahkan internasional. Tapi kaitan dengan geopolitik dunia tentunya. Iya. Makanya kita tertarik karena belakangan ini saya merasa, mungkin sebagian orang di negara ini merasa kok kita kayak lagi resah ya bangsa ini ya. Iya, benar. Iya gak Pak? Resah karena hampir semua hal dipersoalkan. Iya gak? Program sebaik apapun pasti ada kritik, dan kritik yang kalau pemerintah kita kupingnya tipis itu bisa marah-marah gitu. Iya, benar. Nah, dan saya nggak tahu, para pengkritik itu subur sekali, muncul di mana-mana, entah secara individu juga kelompok ya. Nah, Mbak Nia sendiri kalau melihat fenomena ini sebenarnya ada apa dengan kita ini, Mbak? Iya, benar Pak. Jadi semacam apa ya? Ya mungkin dari Januari ya udah mulai bibit-bibitnya muncul, terus semua dipermasalahkan, dan sekitar 2 mingguan ini tuh kelihatan banget. Jadi mulai dari MBG, pendidikan, kriminalisasi, brutalitas aparat, militerisasi, segala macam, BOP, pokoknya semuanya tuh rata gitu. Nah kalau di saya dari Agustus ya, sebenarnya bukan Agustus, dari waktu ada gerakan Indonesia Gelap itu ya. Betul. Terus lanjut ada Agustus Kelabu, terus lanjut lagi sekarang ada nih mulai terlihat, mulai kelihatan ada pola-pola gitu. Jadi mungkin tadi kan Bapak bilang gini loh, kalau kita lihat gitu kan, kayaknya kita merasa resah gitu. Tapi kita merasa resah kan. Betul. Artinya kita dibuat resah gitu ya. Dibuat resah, benar. Karena kita buka sosmed kan. Iya. Jadi kalau kita nggak buka sosmed tuh kayaknya adem-adem aja ya. Itu ada juga di teori tuh dijelasin kan, grievance katanya. Jadi perasaan tidak puas
itu bisa dimunculkan. Perasaan kita tidak puas terhadap pemerintah gitu, yang namanya relative deprivation, sebuah ketidakpuasan yang relatif gitu. Itu seperti politik gitu. Itu kan relatif ya, bukan absolut gitu. Kalau absolut tuh kemiskinan, nggak bisa makan, itu udah pasti deprive gitu. Tapi kalau misalnya politik, sosial, itu relative deprivation namanya. Nah itu bisa dibentuk. Dan sekarang ini kanal pembentukannya itu di sosial media. Makanya kalau sebenarnya kita merasa resah ketika kita dikasih terus-menerus gitu. Iya. Dikasih terus-menerus. Asupan sosmed sekarang itu didominasi oleh suara-suara seperti itu. Iya, benar. Dan sayangnya di pemerintah asupannya masih belum sebanyak yang diberikan oleh pihak lain. Kita bilang pihak lain itu yang sengaja memberikan. Memang kalau grievance itu, kalau misalnya rasa tidak puas, itu memang dia udah ada. Memang di akar rumput tuh memang ada. Jadi bukan dibilang kayak, wah ini kan memang ada ketidakpuasan di masyarakat, jangan dinegasikan semua dong. Memang ada kok. Iya, memang ada. Tapi dia semakin tebal ketika itu terus-menerus diucapkan, dikasih tahu. Jadi dikapitalisasi gitu. Di sosmed terutama, dan juga ada semacam lingkaran setan kan di fenomena anak muda kita gitu. Jadi ada dia senang dengan narasi-narasi yang memang negatif gitu. Dan itu disambut oleh algoritma. Jadi para influencer itu kan udah terbuka juga sekarang bahwa banyak yang beri mereka asupan. Bikin konten dong segini, harga segini, terus segini gitu. Jadi itu makin tebel tuh perasaan grievance-nya itu, perasaan tidak puas itu. Tadi Mbak bilang dibentuk. Siapa yang bentuknya itu? Nah, kalau misalnya saya ngelihat itu, saya udah ini juga sih, udah frontal juga bilang bahwa saya melihat ada kepentingan oligarki di belakang ini gitu. Karena kepentingan oligarki ini mereka memiliki modal kapital kan. Kapital untuk memupuk itu tadi narasi. Itu disambut oleh si influencer. Jadi lingkaran setan yang saya maksud itu adalah si oligarki punya kemampuan kapital, dia memanfaatkan si influencer yang punya social engineering, kepentingannya transaksional. Karena bagi mereka nggak mikirin nih nanti ada ricuh, ada pembunuhan, ada apa, nggak mikirin mau bangsa ini pecah-pecah, nggak mikirin. Mereka hanya transaksi aja. Disambut oleh netizen yang emosional. Jadi ini lingkaran yang seperti ini membuat ini suasana jadi makin gaduh. Gitu. Oke. Mbak, tadi Mbak bilang oligarki ya kan. Apa yang membuat mereka terganggu sampai harus mengendorse influencer dan lain-lain itu untuk menyuarakan sesuatu yang mungkin tadinya kecil, tapi karena dikapitalisasi, diamplifikasi dengan jaringan-jaringan influencer itu, jadi negara ini kayak semua hal yang dilakukan pemerintah jadi salah semua gitu. Salah semua, iya. Benar. Apa yang buat mereka terganggu oligarki ini? Pastinya salah satu yang paling vital itu adalah kebijakan. Jadi mungkin banyak kebijakan dari Pak Prabowo ini kan, ini ya, BUMN itu tidak menjadi sentral lagi, tapi di kanal kan lewat Danantara misal kayak gitu. Terus ada beberapa misal kita sebut naga-naga ya, yang mungkin sebelumnya menguasai banyak bidang gitu ya. Dan sekarang sudah dibagi-bagi oleh Pak Prabowo karena beliau mungkin tidak mau untuk hanya itu aja orang yang menikmati kekayaan Indonesia gitu, tapi dibagi ke sini ke situ sehingga merata, tujuannya merata. Dan kebijakan ini yang sepertinya membuat mereka panas nih. Mereka panas dan mereka menggunakan ini untuk menggerakkan masyarakat sehingga menekan pemerintah agar mengubah kebijakan. Ini sebenarnya ya Bang ya, kalau misal kita perhatikan ya, Agustus itu bertepatan dengan Riza Khalid. Riza Khalid ya. Dan yang di bulan ini ya, itu bertepatan dengan Marcella Santoso sebenarnya. Marcella Santoso. Iya, jadi kasus Marcella Santoso, advokat atau pengacara dari Wilmar Group. Betul. Dan ada hubungannya dengan Temasek juga katanya. Dan dia ini selain dia sebagai pengacara, side jobnya itu dia pebisnis buzzer. Yang dia bisa memberikan 600 juta per bulan hanya untuk menggerakkan sosial media menggiring ke sebuah isu gitu.
Ini nggak ada orang yang bahas sekarang. Padahal dia baru dituntut atau divonis, nanti coba dicek, 17 tahun, denda 600 juta, dan harus membalikkan kerugian negara itu sekitar 21-an miliar. Artinya kan ini bukan kasus yang ecek-ecek kalau misalnya udah kayak gitu kan, tapi nggak ada yang bahas. Terus juga kasus anaknya Riza Khalid. Riza Khalid. Itu kan tiba-tiba influencer tuh pada membela. Nah, itu pertanyaan nggak? Saya sempat bingung itu, benar. Karena isu waktu Riza Khalid ditetapkan sebagai DPO kalau tidak salah sekarang. Itu kan sebenarnya ada semacam apa ya? Ada semacam pujian ke Pak Prabowo. Karena kita tahu bagaimana pengaruh Riza Khalid terutama di Pertamina kalau tidak salah ya. Iya, di oil and gas di Indonesia lah. Ya. Dan itu dia udah lama bercokol di situ. Tiba-tiba di zaman Pak Prabowo ini boleh dibilang diobok-obok lah. Lalu dia kabur. Semua orang memuji, keren juga ini. Ya, karena nggak ada yang berani nyentuh sebelumnya. Bernyali banget Pak Prabowo. Tapi begitu anaknya diadili, disidangkan kasusnya, saya lihat lah, ini kok banyak yang ngebela. Ada apa ini? Iya, itu tadi bisnis buzzer yang saya bilang lingkaran setan itu. Oligarki punya kapital, influencer punya kepentingan transaksional, netizen emosional gitu. Kalau misalnya itu termasuk kalah sih. Kalau dia sudah bermain itu tuh. Tapi itu termasuk kalah karena tidak berhasil untuk menggerakkan emosi masyarakat karena mungkin sudah terlalu emosional juga dengan Riza Khalid dan selama ini ya. Sepak terjangnya dalam oil and gas Indonesia gitu. Jadi narasinya masih kalah dibandingkan ini. Tapi tujuan mereka kan adalah sebenarnya membuat ini menjadi viral, membuat seolah-olah anak Riza Khalid ini adalah victim gitu kan. Kalau misalnya dia victim, ya dia harusnya dibuktikan di pengadilan, persidangan aja kan. Kenapa harus menggerakkan social engineering di luar opsi-opsi hukum yang bisa dia ambil gitu. Nah, jadi ada fenomena yang mereka tangkap oleh para pebisnis buzzer seperti Marcella Santoso ini, bahwa pemerintah, ini juga kesalahan pemerintah nih, jangan mentang-mentang dia viral, mentang-mentang ada tekanan publik, lalu itu diamini gitu. Jadi mereka menangkap, karena mereka menangkap nih si buzzer ini, pebisnisnya ya, kayak Marcella itu, bahwa mereka bisa mengubah sesuatu untuk kliennya mungkin, atau kebijakan, atau kepentingan oligarki, kalau misalnya ini diviralkan. Jadi viral menekan masyarakat gitu. Padahal kan, padahal kan sebenarnya belum tentu yang viral itu adalah representasi perasaan orang mayoritas kan. Karena kan itu digerakkan oleh algoritma segala macam, dan tadi ada influencer yang transaksional. Itu segelintir orang sebenarnya. Nah, tadi Mbak bilang pemerintah juga salah. Salahnya dalam mengcounter isu-isu itu atau apa Mbak? Ada sebenarnya bukan kesalahan yang kayak sudah pasti salah gitu, tapi mungkin lebih tidak begitu seagresif si influencer atau pebisnis buzzer ini ya, atau oligarki. Tapi tidak bisa disalahkan juga karena tadi ada lingkaran setan itu. Cuman bisnis prosesnya di oligarki ini kan ini singkat kan. Misal kalau saya influencer transaksional, abang tinggal bilang, oh 500 juta dong untuk belain atau menjelek-jelekan BGN, MBG gitu kan. Tinggal transfer aja kan, selesai, itu saya bikin konten. Tapi kalau pemerintah dalam mengcounter itu, mereka kan punya birokrasi yang panjang dan harus ngecek satu-satu, dan mereka harus berhati-hati dalam menyampaikan ini kan, sehingga proses itu yang membuatnya kalah cepat gitu loh. Dan komunikasi di pemerintahan juga kan sekarang lagi diatur, agenda settingnya nih apa gitu. Ini kan harus ada, jadi propaganda tuh memang harus dilawan dengan propaganda lagi. Karena nggak bisa dibiarkan ruangan publik itu diisi oleh satu propaganda, terutama kalau misalnya dia dari oposisi. Oligarki, orang-orang yang punya kepentingan asing atau segala macam. Pemerintah juga harus mengisi propaganda juga gitu. Nah, ini yang agak ironis sebenarnya Mbak ya. Bagaimana senjata informasinya pemerintah itu bisa kalah sama influencer yang notabene di backup sama oligarki itu kan. Karena oligarki kan dia punya kekuatan kapital. Pemerintah punya itu. Yang nggak punya, yang tidak dipunya oleh
oligarki adalah kekuasaan. Sementara pemerintah punya. Tapi kenapa kalah? Ya itu Dalam perang narasi lah narasi istilahnya, ya. naratif Kita punya warfare itu. Menkominfo misalnya yang saya pikir dia juga pasti mengikuti perkembangan zaman. Misalnya bagaimana mengcounter isu-isu di sosial media yang begitu masif itu ya. Iya. Nah, kenapa selalu kalah? Iya, itu sebenarnya pertanyaan yang bagus. Saya juga masih bertanya-tanya gitu, karena sebenarnya ya ada yang bilang bahwa pembuat propaganda yang paling yang paling signifikan pengaruhnya ya harusnya pemerintah gitu kan. Tapi kalau melihat cara cara di lapangan, misal lapangan maksudnya tuh di sosial media gitu ya, memang agak susah untuk pemerintah tuh harus menjadi emosional juga menjelaskan ke masyarakat. Karena ini udah ada ininya juga sih, ini udah di studi secara akademis bahwa caranya oligarki menggerakkan influencer menggerakkan masyarakat itu kan dengan emosional. Jadi data itu belakangan. Yang penting emosinya digerakin dulu gitu kan. Nah, sementara pemerintah selain dia lambat karena permasalahan birokrasi dan segala macam, ketika emosi masyarakat itu udah didapat nih ya, itu untuk memberi mereka fakta tuh mereka udah nggak mau lihat lagi. Betul. Itu udah susah untuk mereka bisa menerima. Tapi ada strateginya sebenarnya, yaitu memainkan emosinya lagi yang lebih kuat gitu. Tapi saya ngelihat di pemerintah Pak Prabowo itu nggak mau memainkan itu. Pemerintah Pak Prabowo justru ingin membeberkan fakta-fakta yang ada gitu. Sementara secara strategi itu akan kalah dengan bungkusan-bungkusan emosional yang sekarang lagi dilakukan di luar sana gitu. Tapi bukannya pemerintah kadang-kadang juga berkolaborasi sama sejumlah influencer, Pak? Saya nggak tahu ya. Kalau secara formal saya nggak tahu, tapi kalau misalnya influencer yang memang pro kepada pemerintah memang ada beberapa saya lihat. Ya karena kan maksudnya gini, ada silent majority gitu. Yang direpresentasikan oleh orang-orang ini, influencer-influencer ini. Dan mereka tuh dalam bersuara, mereka juga ada yang diteror kok gitu. Kan ada yang kemarin dia mengkritik MBG atau apa terus ngaku-ngaku diteror gitu kan. Yang pro pemerintah itu juga ada yang diteror. Tapi mereka nggak keluar-keluar aja gitu loh. Jadi memang sepertinya budaya buzzer yang dulu di rezim dulu itu sangat diinikan, itu tidak begitu digunakan lagi di zamannya Pak Prabowo. Karena gaya kepemimpinan yang berbeda mungkin atau strateginya berbeda gitu. Tapi mungkin ini baru 1,5 tahun ya Pak Prabowo memimpin, memang gejolaknya luar biasa, ditambah lagi ada permasalahan geopolitik dan segala macam. Kata saya mungkin dan saya berharap permasalahan komunikasi publik, permasalahan agenda setting, framing, kepentingan pemerintah itu untuk mengisi ruang publik sehingga tidak didominasi oleh propaganda oposisi, oligarki dan macam-macam. Semoga saja lagi disusun sekarang ini. Terutama sekarang kita punya Bakom misal gitu kan, Badan Komunikasi Pemerintah gitu. Terus banyak di Komdigi kita juga bisa fokus di sana gitu. Seharusnya sih itu bisa digerakkan untuk menetralisir lah setidaknya. Gitu. Mengimbangi paling enggak ya. Karena mengerikan kalau sekarang itu kan sosmed itu ini banget, Mbak. Benar-benar menguasai kehidupan kita lah hampir semua. Sementara begitu kita buka sosmed, yang nongol ini lagi. Jadi makanya tadi saya bilang kita ini kayak lagi diaduk-aduk. Jadi kayak nggak tenang gitu loh. Bangun tidur buka yang nongol kritik MBG, terus kritik apalagi sekolah. Ini sekarang sekolah rakyat dikritik, koperasi Desa Merah Putih diajar habis-habisan juga. Dan jawaban pemerintah itu lama. Terus sebagai pelaku, Mbak. Kalau di sosmed itu kita lihat kan rata-rata orang-orang yang kelihatan dari gaya dia menyampaikan informasi itu emang orang-orang yang benar menguasai sosmed. Sementara jawaban dari pemerintah adalah pejabat-pejabat birokrasi yang normatif banget kalau ngomong kan. Bahasanya nggak masuk lah ke anak-anak Gen Z dan itu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya mau mengimbangi mereka kalau gaya komunikasi kita yang modif banget di sosmed dari kelompok oposan itu
dengan gaya pemerintah yang normatif gitu. Jadi nggak kaku gitu nggak ya. kaku. Ya kalau dari pemerintah saya masih belum ngeliat ada, tapi ada beberapa akun saya lihat ya di Iya. sosmed itu yang berusaha untuk menjelaskan kepentingan pemerintah, menjelaskan narasi pemerintah dengan gaya-gayanya udah mulai ke inilah ya. Iya. Tapi kan kita tuh sebagai negara ya, kalau misalnya katakan ada juru bicara Betul. kepresidenan atau misalnya Pak Mensesnek ya, Pak Prasetyo Prasetyo. atau Pak Teddy gitu. Tiba-tiba dia ala-ala influencer kan nggak mungkin Lucu juga. juga. Kita kan punya marwah bernegara juga, tapi ada orang-orang di luar sistem ya, di luar sistem pemerintahan yang memang berinisiasi gitu. Cuman mungkin suaranya masih kalah dibandingkan yang ini ya mengkritik. Oke. Karena mengkritik tuh memang lebih seru dibandingkan Ya, lebih gampang nyarinya iya, celahnya. lebih gampang, lebih seru dan lebih ditangkap oleh algoritma gitu loh. Algoritma tuh paling senang kalau misalnya rusuh, komen, kontroversial. ya komen berantem tuh, Berantem. mereka naikin tuh, pasti di up kontennya gitu. Apakah pemerintah tidak berpikir untuk gini loh, Mbak, linkin aja ini influencer-influencer yang pro pemerintah, walaupun mereka tidak harus masuk ke dalam kan, karena pasti mereka butuh amunisi juga. Entah kalau tadi Mbak bilang yang influencer yang mengkritik atau menghina-hina pemerintah ini kan karena ya mereka amunisinya kenceng dari oligarki. Iya. Gitu. Misalnya paling tidak asupan informasi misalnya. Pemerintah kan punya intelijen dan lain-lain yang tahu informasi gitu. Jadi dibom aja pakai kalau gaya kita sebagai petempur sosmed gitu ya. Iya ya kasih aja ini sosmed pro pemerintah ini. Yang punya akun pro pemerintah minimal asupan informasi. Jadi kalau pemerintah masih lewat birokrasi harus begini. Nah, orang-orang ini udah bisa dikasih di depan. Iya, sebenarnya itu adalah salah satu strategi juga. Cuman saya nggak ngelihat apakah itu digunakan ya oleh Pak Prabowo dalam pemerintahnya. Karena mungkin beda gaya dengan rezim sebelumnya. Karena sebelumnya saya pernah ingat itu ada banyak influencer tuh diundang ke istana kan. Diundang ke istana terus IKN. gitu, dibawa ke IKN gitu kan. Nah, di zamannya Pak Prabowo ini baru 1,5 tahunan ya, tapi saya belum melihat gitu ada keinginan untuk seperti itu. Mungkin karena beliau tuh suka yang organik aja gitu. Suka yang organik, dan kalau misal suara pemerintah ya dari channel yang memang resmi gitu. Tapi kalau misalnya ada yang mendukung ya itu organik aja, nggak usah kita seolah-olah bikin itu semacam dipaksakan, dibayar gitu loh, dibayar. Jadinya enggak, saya nggak ngelihat ke situ juga arahnya Pak Prabowo sekarang. Atau mungkin nanti setelah menyadari segala hal yang kayak gini akhirnya menggunakan itu juga, ya menurut saya sah-sah aja karena kan itu bagian dari strategi komunikasi. Betul, pendidikan politik juga kan. Iya, benar. Mungkin dikumpulin, dijelasin aja gambaran. Setidaknya mereka punya informasi, karena yang sekarang kan kelihatannya ya unsur sentimen dibalas sentimen gitu. Iya. Ya, lu benci pemerintah, gue benci sama lu. Jadi perangnya perangnya enggak. Banyak di sosmed tuh sekarang tuh yang udah apa ya? Ini tuh sebenarnya sama ketika saya ngelihat, karena saya neliti terorisme ya. Terorisme secara mereka merekrut dan mereka mendoktrin secara fisik. Betul. Bertemu ya dari zaman dulu yang JI, JAD, JAT, mereka kan biasanya bertemu terus mereka doktrin secara fisik terus bertahap gitu ya. Itu sekarang juga sudah berkurang. Sekarang malah banyak akun-akun yang mereka tuh mendoktrinnya secara sosial media lewat sosmed gitu ya. Mereka mengglorifikasi khalifah lah apa segala macam gitu. Ini sama juga nih saya ngelihatnya di medsos ya. Jadi yang koar-koar banget itu sebenarnya minoritas gitu. Minoritas tapi mereka vokal. Sementara disayangkan si mayoritas ini dia silent. Gitu. Dia silent. Sementara kalau misalnya yang minoritas ya ada anak A lah, ada itu mereka tuh sangat-sangat vokal gitu dan sangat berani gitu. Kalau misalnya komen tuh benar-benar jahat gitu loh. Pedis. Kalau yang mayoritas sih justru kalem aja gitu. Kalem, nggak begitu mau menunjukkan diri kalau mereka tuh pro gitu.
karena terintimidasi kali ya dengan komen-komennya yang minoritas ini. Betul. Gitu. Lalu orang mengatakan bahwa mereka itu mewakili perasaan masyarakat Hanya pada karena umumnya mereka sekarang. keluarnya lebih besar Ya, gitu. padahal jumlah mereka sedikit, tapi berisik. Berisik banget, berisik banget. Kita tiap lihat buka sosmed itu kan kita pengennya kadang kan ya misal lagi nyantai ya kita pengen yang nyantai aja lah gitu. Ini isinya kemarahan, kebencian, apa aja dijelaskan. Misal Pak Seskap Teddy semalam ya sudah menjelaskan kemarin ya sudah dana menjelaskan MBG itu tentang dana MBG, tentang dana pendidikan yang tidak dipotong gitu. Tapi masih aja narasi-narasi itu tuh tidak ini gitu, tidak tercounter gitu. Ya. Tetap aja itu yang dijual sama mereka gitu. Betul. Karena bedanya yang tadi saya bilang, Pak Teddy menjelaskan secara logika, logis, urut ya kan, Ya. dan juga ada data. Sementara yang udah berurusan dengan kebencian ini mereka mainkan emosional. Sehingga Pak Teddy mau ngomong kayak gitu, udah susah membuka mata mereka lagi gitu. Karena mainnya udah emosional, udah udah terbakar duluan dengan kebencian gitu. Dan mereka bisa percaya atau dengan mudah menerima informasi, misalnya dalam kritik si Aryo Arianto ke ketua BEM, presiden BEM UGM itu, Oh yang iya, mengatakan Tio ya, Tio, pemerintahan Bapak itu pemerintahan bodoh. Iya Itu ya. kan kritik oke lah, tapi terlalu menggeneralisir. Bagaimana hanya karena persoalan MBG lalu dikatakan sebuah bangunan yang besar pemerintah itu dibilang pemerintahan yang bodoh gitu. Iya, saya nggak tahu oknum ini ya. Maksudnya si T itu tadi, saya tidak yakin bahwa gerakannya itu adalah organik. Gitu. Pertama, saya tidak yakin gerakannya itu adalah organik. Karena melihat polanya, ini pasti ada yang nyusupin. Maksudnya ada yang nitip gitu. Yang kedua memang masalah etika ya. Maksudnya masalah etika yang ya mengkritik boleh lah, tapi semua kritikannya itu berdasarkan emosi kan. Ada nggak pernah dia menunjukkan satu data tentang MBG setidaknya di Yogyakarta gitu. Setelah Pak Teddy ngomong semalam, bisa nggak dia menunjukkan bahwa dana MBG itu menyerap dari dana pendidikan. Bisa nggak di-counter data dengan data? Saya tuh lebih senang kalau misalnya, dan itu kan membangun intelektual masyarakat kita juga ya, kalau misalnya dia mengkritik dengan data, kita counter dengan data, ada tesa sintesa, tesa antitesa jadi sintesa, itu kan lebih enak dibandingkan ini yang si oknum ini bermain dengan emosional, ya kan, membuat masyarakat marah apa segala macam. Padahal saya yakin sekali itu cuman minoritas. Dan yang ketiga itu ya, mengatakan bahwa presiden itu adalah bodoh ini segala macam, seolah-olah udah yang paling pintar banget anak ini, yang paling ini gitu lah. Yang kesel juga dengan mengurusi negara sebesar Indonesia, belum lagi dengan tekanan geopolitik segala macam. Pak Presiden bolak-balik ke luar negeri itu udah 35-an kali ya, dan itu melelahkan loh ya. Dan harus mengurusi urusan dalam negeri juga, dan MBG baru berjalan belum bulat 2 tahun ya. Ya, belum. Dan sudah mencapai 60 jutaan. 60 jutaan. Dan saya ingat ini kenapa Pak Presiden itu pengen cepat mencapai 80 juta di akhir tahun ini. 83 juta penerima. Karena waktu itu sempat ada kritik gitu, bukan kritik. Karena dibilang awalnya itu adalah di tahun pertama tuh 20 juta dulu. Itu realistisnya. 20 juta, coba dicek lagi tuh kalau nggak salah yang ngomong tuh Mbak Saraswati, Jojo Hadikusumo, ngomong bahwa MBG itu di tahun pertama tuh 20 juta dulu, sampai di akhir baru mencapai semua penerima sekitar 83 atau 86 juta. Itu dikritik, katanya wah berarti nih MBG tidak untuk semua masyarakat Indonesia, cuma 20 juta. Akhirnya Pak Prabowo, inilah orang-orang yang bilang Pak Prabowo tuh nggak mau mendengar dan dibilang tuli ya. Pak Prabowo mempercepat, mengamplifikasi semua pekerjaan, menarik anggaran-anggaran yang berkesan untuk terkesan mubazir lah. Mubazir, foya-foya, print atau beli printing lah, beli apa itu kan yang diambil, jadi diminimalisir di situ, diambil. Dan sekarang dalam belum 2 tahun udah 60 juta. Ini yang beliau kejar. Tapi memang dalam prosesnya
kan tidak ada yang sempurna juga Pak. Kita baru melakukan ini dalam 1,5 tahun. India sudah melakukan di awal 2000, Jepang lebih awal lagi, dan pasti negara sebesar ini pasti harus ada infrastruktur, ada SDM yang harus diinikan, dan kritik kepada MBG itu bisa dilakukan langsung kok. Saya aja ke Prof Dadan ya, kepala BGN itu, saya langsung kritik juga bisa. Prof, ini nggak benar nih MBG-nya gitu. Oke Teh, nanti kita perbaiki ini di mana lokasinya segala macam. Sangat responsif gitu. Dan ini tuh unsurnya itu udah sentimen kebencian. Karena apa? Dulu Anies tuh ada program yang sama kayak gini, memberi makanan gratis kepada anak-anak sekolah di Jakarta. Anggarannya sekitar 300-an miliar. Kalau Anies yang bikin ini, itu top, segala macam, gak ada yang kritik. Ini Pak Prabowo, berarti kan permasalahannya bukan di programnya dong. Permasalahannya adalah sentimen pribadi terhadap tokoh yang ini gitu loh. Siapa yang membawakan gitu. Jadi jangan asal, kata saya, jangan asal kritik ya boleh lah. Orang saya juga di konten-konten saya juga ngekritik pemerintah juga bisa kok. Tapi kan diberikan data, fakta gitu, jangan memainkan emosi masyarakat. Nanti misal kayak oknum si T dari UGM itu ya, dia menggerakkan masyarakat rusuh, terpolarisasi, jatuh korban, ya memprovokasi aparat bertindak, jatuh korban, terbakar fasilitas, dia apa tanggung jawabnya terhadap anak-anak ibu yang kehilangan anaknya, bapak-bapak yang nggak bisa kerja karena terhambat segala macam seperti di Agustus lalu gitu. Kan nggak ada yang bisa dia lakukan. Dan belum lagi kalau ternyata isu yang dia angkat ini adalah titipan dari seorang gitu. Yang mana saya yakin bahwa itu adalah isu titipan. Dari mana bisa mendeteksi itu? Saya tuh awalnya tuh ngelihat kayak gini, pola-polanya ya. Jadi ketika dia sangat kontra terhadap MBG ini, saya ngelihat dulu ke belakang ada apa di belakang gitu. Kita tracking dulu kan, kenapa tiba-tiba meledak tentang MBG gitu. Kenapa tidak yang lain gitu. Terus saya mulai ngelihat ada di sekitaran Tio itu. Ya oknum ini yang mulai mendekati juga nih gitu, mendekati untuk menyiramkan minyak lah ke api ini gitu, dan menelaah gaya-gayanya ketua BEM ya kan. Sebelum-sebelumnya ya kayak gitu, kalau udah semester 9 nih emang lagi kering-keringnya dompet gitu lah. Kenapa banyak kebutuhan ya? Iya, terus belum lagi pekerjaan ya, terus menjadi ketua BEM itu kan harapannya kan ini adalah sebenarnya saya harus katakan budaya yang tidak bagus dari rezim sebelumnya. Karena kalau makin vokal mengkritik, makin keras, koar, itu akan ada orang yang merangkul gitu. Jadinya itu dilanjutkan, sekarang ini dilanjutkan, jadi berharap kalau misalnya gue koar-koar nih, gue keras nih, ntar gue diambil parpol nih gitu kan. Jadi gue jadi duta apa kek, atau gue jadi apa kek gitu. Jadi ini budaya yang dibawa yang kurang bagus. Saya jadi ingat sama ketika jadi di luar konteks si MBG tadi itu. Misalnya grupnya Pak Said Didu kemarin. Kan vokal sekali mereka. Terus dipanggil ke sana. Pulang dari sana masih ini, tapi sekarang udah keras lagi. Apa karena gak dirangkul ya? Mungkin itu makanya saya bilang discontinue budaya rezim yang lama, karena Pak Prabowo lebih mendahulukan berdialog, tidak bersifat transaksional. Misal si kelompok A gitu dibawa ke istana gitu kan, berdiskusi tentang apa BOP atau apa segala macam. Ya udah, prinsipnya yang kita setujui, bukan transaksi Anda dapat orangnya. Apa gitu loh. Anda datang ke sini, kita diskusi, pulang ya kita mendapatkan apa prinsipnya kita setujui. Tapi kalau maaf nih rezim yang sebelumnya, saya lihat polanya, datang ke istana, kita berdiskusi, pulangnya Anda dapat komisaris, Anda dapat tambang, Anda dapat apa. Mungkin Pak Prabowo itu tidak memberikan hal-hal yang seperti itu gitu loh. Sehingga mereka ya udah gitu.
nggak nggak mau manut gitu loh. Ke Tio tadi, Mbak ngelihat waktu tracking orang ini terafiliasi sama sesuatu, entah kekuatan atau partai politik lah atau apapun itu. Saya kalau misalnya ngelihat secara dari luar aja ya, saya ngelihat memang ada terafiliasi. Pertama terafiliasi, kedua yang saya takutkan itu justru adalah orang ini dititipkan baik secara narasi ataupun finansial mungkin gitu. Tapi ini kan orang ini ya, saya masih perlu ini dulu dong, harus berdasarkan fakta gitu. Tapi kan kalau misalnya saya punya asumsinya seperti itu gitu. Kan yang saya takutkan itu ada kepentingan di balik itu, karena saya membaca pola yang sama juga gitu di Agustus yang lalu. Jadi saya lihat nih sepertinya sama gitu, ada kepentingan. Pasti ada kepentingan yang menggerakkan gitu. Jadi ini dia hanya pion gitu ya, pion di meja catur yang besar yang digerakkan oleh tangan-tangan yang sebenarnya punya kepentingan gitu. Dia pun punya kepentingan, tapi mungkin kepentingannya itu tidak sebesar kepentingan si orang di belakangnya ini gitu loh. Nah, ini misal dia sampaikan, ini kan menjadi pertanyaan nih. Dia menyampaikan bahwa dia diteror gitu. Tadi saya bilang teman-teman yang pro Pak Prabowo aja itu ada juga yang diteror gitu. Cuma kalau misalnya saya diteror Pak, saya lapor lah ya, saya lapor ke polisi. Atau ke Komnas HAM atau ke orang yang pihak atau institusi yang bisa saya percaya lah gitu, ya kan. Tapi kenapa kalau misalnya karena dia memainkan emosi, jadi dibilang dia diteror gitu, ini segala macam gitu. Pak, yang melakukan teror kan bukan cuman aparatur negara, bisa pinjol juga bisa teror, ya kan, Matel juga bisa teror, mantan pacar juga bisa teror kok gitu. Orang-orang sipil juga bisa meneror gitu. Tapi dia menjual kata-kata teror ini agar masyarakat kita tuh udah mengerucut ke salah satu nih, ini negara yang meneror dia gitu. Iya, karena ada kausalitas di situ. Kan dia mengkritik pemerintah. Iya. Nggak mungkin yang teror dia mungkin saja. Mungkin aja kalau misal dia punya pinjol misalnya. Kalau dia mau menggiring itu untuk semakin memperkuat kritik dia terhadap pemerintah, itu kan dia sedang menggiring opini. Itu namanya framing ya kan. Dia memframing seperti itu. Ini kan saya lebih kasihannya ke masyarakat Indonesia karena emosi itu lebih berpengaruh dibandingkan logika. Jadi mendapatkan informasi yang seperti itu langsung mana gitu kan kesannya, padahal kita nggak tahu gitu loh, dan dia tidak mau melaporkan itu gitu. Seskeptisnya dia kepada polisi, tapi kalau misalnya dia laporkan itu membuktikan bahwa ini memang serius. Ya kan? Bukan terserah. Dan kalau misalnya sekarang udah viral ini segala macam, polisi tidak menindak itu nggak mungkin juga kan? Udah kayak gitu, cari tahu aja, tinggal cari tahu. Kenapa nggak dilaporkan? Kenapa bahasanya saya mendengar dari orang yang saya kenal bahwa ada ini gitu. Ini kan suatu yang janganlah ngebodoh-bodohin masyarakat Indonesia gitu loh. Mbak, tadi bicara soal Agustus. Kita tahu di Agustus itu kan mungkin awalnya emang dari suara-suara influencer yang seperti ini atau gerakan individu makin banyak terus dikumpulkan dan meledaklah ke satu peristiwa yang boleh dibilang Agustus Kelabu itu ya, merugikan banyak orang, banyak fasilitas dihancurin, bahkan ada korban nyawa itu. Akan mengarah ke sana Kak, suara-suara yang sekarang begitu kerasnya mengkritik pemerintah. Jadi ada satu konten yang saya buat itu kan karena saya membaca pola gitu. Memang akan mengarah ke sana tuh tujuannya. Karena mungkin kepentingan dari si oligarki atau posisi yang di belakang ini itu belum terpenuhi atau belum mencapai kompromi lah. Atau Pak Prabowo masih keras dengan ininya ya. Di belakang layar tuh masih belum gitu. Sehingga mereka masih menggerakkan ini. Tadi saya kasih contoh si Marcella Santoso itu. Itu baru satu. Pebisnis buzzer itu masih banyak dan jaringannya Marcella Santoso itu masih ada berkeliaran karena dia berkontribusi ke Indonesia Gelap dan Agustus itu juga. Artinya di sini permainannya itu juga sama gitu.
polanya seperti itu. Jadi saya melihat memang ada upaya yang dilakukan oleh orang-orang di balik layar ini untuk membuat ini rusuh, dimulai dari daerah gitu. Dulu dimulai dari Pati, sekarang mulai dari Jogja, ya kan. Dulu Pak Presiden ke luar negeri, sekarang Pak Presiden juga lagi di luar negeri, baru pulang kan. Tapi kan rusuh-rusuhnya kemarin tuh kan heboh di medsos itu kan. Cuman untungnya kemungkinan dipotongnya upaya ini kemungkinan adalah kesuksesannya dari intelijen karena mereka belajar dari Agustus. Mungkin intelijen kita nih udah bergerak nih, udah membaca pola juga. Maksudnya kalau saya bisa membaca pola secara akademis, kenapa mereka nggak bisa membaca pola secara operasional? Artinya intelijen kita udah mulai bergerak nih. Makanya tidak mencapai kerusuh seperti itu lagi. Tapi ini akan diulang terus. Ini akan diulang terus. Karena kepentingan capital itu sangat besar dan ya itu mungkin yang disebut oleh Pak Prabowo itu serakahnomics itu. Kepentingan kapital itu sangat besar sehingga untuk membiayai yang seperti ini menjadi kecil jika kepentingan mereka bisa masuk gitu. Berarti untuk sementara ini kita boleh bilang suara-suara keras ini gak akan mengkristal jadi sebuah aksi seperti Agustus itu ya. Untuk sementara. Tapi kan mereka tidak berhenti. Tidak akan berhenti. Mereka tidak akan berhenti. Jadi harus ada komunikasi politik, terus mungkin kompromi di belakangnya. Tentunya tidak itu kan udah level tinggi banget ya antara presiden, antara pemerintah dengan oligarki gitu kan. Itu kan udah level tinggi banget. Tapi yang di bawah-bawah ini juga ada yang middle nih. Middle nih biasanya partai politik nih. Partai politik yang suka mengambil andil juga nih. Misal kayak Partai Merah kemarin kan tiba-tiba bilang, iya dana MBG ini segala macam. Padahal Pak Teddy udah bilang semalam, orang ketua Banggar yang menyetujui dana MBG itu dari Partai Merah kok gitu. Kenapa sekarang ini? Karena mereka mengambil momentum juga. Itu yang di middle nih. Yang di bawah lagi, yang di grassroots, itu anak-anak seperti oknum dari UGM itu tadi. Terus ada oknum dari UI, ada oknum dari Ormas, LSM, NGO. Nah itu yang bergerak. Jadi tiap level ini memang harus diorganisir, ini kan ya, agar maksudnya kita juga pengen stabil gitu. Orang-orang tuh juga banyak tuh yang bilang ke saya tuh, ini kita tuh pengen kerja nyaman aja sih gitu. Kita pengen kerja nyaman aja, kita pulang nggak pengen ada rusuh, macet, nggak mahasiswa bakar-bakar apa gitu. Banyak banget kok orang-orang yang silent majority itu bilang dia cuma pengen pergi kerja, pulang, udah nikmatin hidup, keluarga, menghabiskan waktu dengan keluarga gitu loh. Sejauh yang saya tangkap, Mbak masih melihat bahwa kekuatan yang menggerakkan ini oligarki. Tapi katanya oligarki tanpa kekuatan politik itu nggak berjalan, Mbak. Mbak ngelihat nggak ada korelasi antara oligarki yang diduga sedang bermain ini dengan kekuatan politik, entah itu partai ataupun kelompok politik tertentu gitu? Iya, itu udah pasti lah ya kalau misalnya oligarki dan partai politik ini kan semacam apa ya? Apa istilahnya tuh, saya belajar ilmu politik S1 dulu, apa itu namanya, patron klien. Jadi saling menguntungkan satu sama lain, terutama kan biaya pembuatan partai, kaderisasi dan segala macam demokrasi kan mahal sekali gitu. Jadi pasti ada ini patron klien seperti itu gitu. Dan ini bukan fenomena di Indonesia aja kok, di Amerika juga begitu gitu kan. Contohnya hari ini Donald Trump menyerang Iran karena desakan Israel atau di belakangnya itu kan. Ya kan, karena Israel juga punya banyak andil, bukan Israel tapi Jewish community di Amerika punya banyak andil dalam donasi ke Donald Trump. Itu sebenarnya udah patron klien seperti itu. Cuman mungkin kepentingan dari ini kan pergantian rezim, pergantian kebijakan, pergantian perspektif eksekutif melihat menyelesaikan permasalahan di Indonesia. Termasuk paradigma menghadapi persoalan-persoalan, kasus-kasus yang ada gitu. Benar. Ada transisi ke sana. Iya. Jadi kepentingannya si oligarki yang mengganggu kita sekarang ini, itu mungkin di rezim yang lama itu tersalurkan gitu, atau mencapai kompromi yang baik lah. Tapi kemudian sekarang berganti pemerintahan yang agak keras ya kan, kepada ketimpangan gitu, dan lebih pro rakyat mungkin, dan pengen kita sama-sama mengelola kekayaan Indonesia tapi kita bagi gitu, sehingga tidak
hanya naga-naga saja yang merasakan, tapi juga ada pengusaha-pengusaha yang baru merintis, ada yang di level menengah, ada yang pengusaha nasional gitu juga bisa merasakan semuanya gitu loh. Berarti Mbak mau bilang romansa naga-naga itu dengan negara pada rezim sebelumnya udah mulai goyang sekarang gitu. Iya, karena mungkin pergantian pimpinan dan juga kebijakannya terutama ya. Ya kalau misalnya kayak gini kita tuh cuma butuh ngelihat ini aja sih dari kasus Marcella Santoso itu kan CPO, crude palm oil Ya, yang terganggu gitu. betul. Bahkan dia ada di kasus tambang timah yang di Babel kan, Bener banget. yang menyeret suaminya Sandra Dewi Bener. itu, Harvey Muiz. Nah, itu kan menyentuh siapa? Naga-naga yang besar kan. Iya. Nah, dia juga di di Rafael Alun, dia juga ada, Sambo, dia juga ada gitu. Jadi sebenarnya gampang aja kalau misalnya mau melihat kenapa gitu. Jadi resah nih para oligarki ini. Tapi kan bukannya dikatakan Pak Prabowo itu masih continuity lah proyek-proyek Pak rezim sebelumnya yang menurut Mbak hubungan dengan oligarki itu sangat romantis di rezim itu, rezim Pak Jokowi lah kita sebut. Bukankah ini masih ada kesinambungannya antara apa yang dilakukan Pak Jokowi sebelumnya dengan Pak Prabowo? Ya memang masih ada yang dilanjutkan oleh Pak Prabowo, tapi kan ada misal semacam kalau misalnya kita lihat banget yang kelihatan banget tuh misal tambang, ya kan? Tambang udah mulai dibuka semua tuh mafia-mafianya di balik itu. Kelapa sawit dibuka semua juga mafia-mafianya. Itu maksud saya tuh itu loh yang mafia-mafia besar itu sekarang tuh terganggu. Karena Pak Prabowo membongkar MO mereka yang modus operandinya segala macam yang dilindungi aparat juga ada, yang dilindungi oleh perusahaan-perusahaan internasional juga ada gitu. Nah, ini yang membuat oligarki itu terganggu gitu. Maksud saya tuh tambang sebesar di Indonesia. Ya kalau misalnya ya, uangnya tuh kan besar sekali gitu loh. Bisa berapa ratus triliun mungkin, saya nggak ngerti angkanya. Ribuan triliun mungkin makanya. Kalau kita hitung Freeport misalnya. Papua kayak gimana itu yang sepertinya terganggu nih sekarang ini sehingga karena Pak Prabowo tuh ingin dibagi nih gitu. Maksudnya ini tidak dikuasai, tidak dimonopoli oleh satu kelompok gitu. Oke. Dari dulu kita selalu kalah sama oligarki kelompok yang Pak sebut itu. Iya, makanya pemerintah Pak Prabowo sekarang itu kan diganggu dengan guncangan yang seperti ini karena beliau berani gitu. Karena beliau berani dan beliau tidak memanfaatkan kepemimpinan beliau hanya untuk stabilitas semu gitu. Nih, karena ada perspektif kalau misalnya ingin bertahan menjadi presiden 1 periode atau 2 periode, yaudah kita harus berdansa dengan takes two for tango gitu. Jadi berdansa dengan oligarki itu gitu. Tapi Pak Prabowo menolak untuk tunduk sepertinya gitu. Jadi diganggu lah itu semua gitu. Nah, ada satu yang menarik dari postingan Mbak. Mas sebenarnya masih ada kaitan dengan bagaimana pemerintah kita itu sebenarnya kalau Pak Prabowo nggak anti kritik sebenarnya. Tapi kita aja yang mendengar tiap hari tuh kayak telinga kita tuh apa sih bising banget ini suara-suara itu. Lalu Mbak sempat buat yang Mbak bilang tadi ini polanya sama. Di salah satu video itu saya tidak tahu apa itu kesalahan editing atau memang ada di situ. Saya lihat ada videonya Zainal Abidin Mokhtar. Yang Mbak bilang yang ini. Oh iya. Nah, apakah Mbak mau bilang bahwa Prof. Zainal Abidin Mokhtar itu termasuk dalam kelompok yang tadi kita bilang sebenarnya mereka punya kepentingan sendiri dengan cara mengganggu pemerintah gitu? Ya digerakkan, saya yakin sih. Saya yakin digerakkan karena saya ngelihat gerakan-gerakan kayak gini kan bukan cuma di Indonesia. Betul. Karena saya udah ke beberapa negara juga termasuk negara-negara yang berkonflik utamanya gitu.
Jadi bahkan waktu saya di Filipina Selatan itu kepada Abu Sayyaf misalnya, saya bergaul sama Abu Sayyaf itu mereka juga ada titipan gitu. Abu Sayyafnya mereka tuh mereka ada titipan. Ada titipan dari Syria untuk melakukan ini segala macam gitu. Apalagi kalau misalnya konteksnya adalah sebuah diskusi yang yang secara ideologis itu kita udah tahu kemana gitu. Secara ideologis sudah tahu kemana. Itu nggak salah editing. Memang saya melihat itu adalah sebagai pola. Karena saya melihat kok masif banget nih yang namanya diskusi publik lah. Terus masif banget yang namanya semacam seminar apa segala macam gitu di rumah-rumah. Terus digerakkan oleh NGO sama ini segala macam. Temanya sama gitu. Orang nggak berapa yang datang gitu. Tapi exposure-nya besar gitu. Nah, mungkin apa-apa karena saya terlalu parno karena peneliti di konflik dan juga ngelihat segala sesuatu tuh berdasarkan perspektif yang intelijen lah atau kepentingan gitu. Tapi saya memang ngelihatnya emang itu gitu, ada kepentingan. Entah dia tahu dia digerakkan atau dia tidak tahu, itu bukan masalahnya. Tapi masalahnya adalah pola ini sudah ada gitu. Jadi mungkin kalau misalnya mereka mendengar nih, mereka akan bikin pola baru lagi nih nanti agar tidak terdeteksi gitu. Dan sepertinya kita punya instansi intelijen mungkin ya, itu sudah membaca juga gitu loh. Makanya tidak begitu besar kayak Agustus nih, padahal akan dibikin seperti itu. Karena waktu Agustus banyak yang akhirnya menyalahkan polisi kok lama ininya gitu ya. Polisi belajar dari situ sehingga sekarang gampang dimitigasi, dicegah supaya tidak terjadi aksi. Tapi kembali ke tadi Mbak, Pak Prof. Zainal Abidin Mokhtar itu kan itu Zainal Abidin Mokhtar yang Uceng itu ya? Ya Uceng. Iya. Ya, yang sekarang lagi sedang saling menantang untuk berdebat dengan Menteri HAM kita, Natalius Pigai. Iya. Bagian Pak Natalius pakai nantang-nantang sih. Dan saya dapat info, mereka bukan dapat info sih, tapi memang udah ada beritanya kan bahwa Prof. Zainal itu bersama Ferry Hamsari, kalau nggak salah ada Bang Ray Rangkuti juga, ada Ubedillah, Prof. Ubedillah, itu mereka membentuk Barisan Oposisi Nasional. Nah, apakah itu juga karena ada Prof. Zainal di dalam, apakah orang-orang ini juga berpotensi sebagai orang yang akan gerakan? Berpotensi udah pasti berpotensi, tapi niatnya menurut saya baik aja. Niatnya menurut saya kan baik aja ya Pak ya, kayak kita kontra dengan pemerintah, kita buat Badan Nasional Oposisi, Badan Oposisi Nasional. Nggak apa-apa lah, Badan Oposisi. BOP dong. Barisan Oposisi. Barisan Oposisi Nasional. Ya. Jadi maksudnya tuh niatnya mah baik ya, karena kita membutuhkan oposisi di negeri ini karena proses dialektika itu tadi segala macam kan. Cuman tentu saja menggerakkan sesuatu itu tuh membutuhkan amunisi, membutuhkan peluru istilahnya ya, membutuhkan dana dan segala macam gitu. Semampu apa mereka bisa netral untuk tidak digerakkan oleh kekuatan-kekuatan di luar sana gitu. Kalau misalnya dibilang berpotensi untuk menjadi itu ya berpotensi aja. Tapi saya tuh paling senang kalau misalnya memang ada kumpulan atau badan tadi ya, oposisi nasional itu tadi, barisan itu mereka lakukan check and recheck terus ya ke pemerintah menggunakan data. Jangan main emosi. Jangan samakan level mereka dengan oknum UGM itu tadi gitu loh. Mereka harusnya levelnya udah tinggi kan, ada profesor, ada apa gitu. Jadi jangan rendahkan derajat mereka menjadi dalam kata kutip semester 9. Yang lagi dompetnya kering gitu kan. Itu udah nggak level mereka gitu. Jadi saya akan sangat encourage, bahkan saya kalau misalnya saya mengkritik juga kalau bisa kok. Makanya saya agak bingung dengan label pembungkaman. Ya kan? Bagian mananya sih yang dibungkam tuh bagian mananya? Bahkan dia mengatakan bungkam itu aja tidak dibungkam gitu. Tidak dibungkam. Iya. Dan rata-rata yang menyuarakan soal pembungkaman itu adalah orang-orang yang vokal malah. Iya, minoritas vokal itu tadi. Mereka aja tidak dibungkam. Mereka bisa ngomong bungkam kan gitu.
Ini saya nggak ngerti bagian mananya yang dibungkam. Dan Pak Prabowo menurut saya tidak anti kritik juga, malah menurut saya kalau misalnya ada barisan ini, justru Pak Prabowo senang. Selama itu bermain dengan fakta, data gitu ya, bukan memanipulasi masyarakat sehingga kita kasihan Manipulasi masyarakat itu emosi. tuh makin ini loh. Bodoh gitu loh. Kita membodohi masyarakat kita sendiri gitu. Memainkan emosinya. Nanti terjadi kekacauan, jatuh korban nyawa, ya kan? Mereka lepas tangan. Yang mereka lakukan mengadu lagi pemerintah dengan si korban. Itu yang dilakukan sekarang kok dari konten-konten saya itu kelihatan gitu. Mbak, kan kita sering mengatakan bahwa orang-orang yang mengkritik ini sebenarnya mereka itu mengamplifikasi sesuatu. Tapi bukankah kita kemudian melakukan hal yang sebaliknya, mensimplifikasi alasan mereka melakukan itu, ya kan? Kan orang bilang ini paling dibayar, ini pasti ada. Ini kan kalau dari kacamata mereka, lu sesimpel itu mendefinisikan suara-suara kritik kita. Gitu. Iya, ini pertanyaan yang bagus itu. Karena kalau menurut saya tidak mensimpelkan itu, tidak kemudian menyederhanakan, mengeneralisir itu menjadi antek asing, menjadi ditunggangi oligarki, itu enggak. Justru saya tuh makanya saya bikin ada pola gitu. Jadi saya tidak ngejudge, saya judge semua gerakan itu adalah dari antek asing. Semua gerakan itu adalah dari oligarki. Saya nggak ngejudge, tapi kalau polanya seperti ini, cek aja deh gitu. Cek aliran dananya pertama, cek terus gerakannya, dia nyewa mobilnya kemana, ini segala macam itu bisa dicek semua kok gitu. Tapi ada suara-suara organik memang. Nah ini jangan dirusak oleh orang-orang yang itu tadi, yang punya kepentingan itu. Justru suara-suara organik ini yang perlu didengar nih. Suara organik ini yang real dirasakan oleh masyarakat gitu loh. Naikin aja itu, bertarung dengan fakta gitu. Jangan bertarung dengan emosi, memanipulasi segala macam. Narasi. Gitu. Itu paling mudah banget sebenarnya nih NGO Indonesia ini dibuka aja pendanaannya gitu loh. There's no free lunch kan? Kenapa Gak tidak ada pernah makan siang gratis kenapa tidak pernah lakukan itu, Pak? Nggak tahu saya. Bukannya pemerintah berhak ya melakukan itu ya? Seharusnya pengaudit sih berhak ya, apalagi sekarang di Amerika ya. Amerika aja itu sudah membuka semua donasi-donasi mereka tuh dibuka semuanya kepada siapa aja, termasuk LSM NGO di Indonesia ini menerima dana dari USAID. NGO George Soros itu menerima dana juga dari USAID. Yang paling vokal menyuarakan itu adalah Elon Musk. Karena dia pembayar pajak terbesar dalam sejarah, ya kan? Jadi dia agak dongkol nih. Duit pajak dia dipakai oleh USAID untuk mendanai NGO, yang mana NGO ini membuat rusuh di negara lain. Gitu. Sama kayak Nepal. Merugikan kepentingan bisnis dia di negara itu ya. Iya. Jadi ada perputaran di dalam duitnya, duit filantropis, disebut filantropis ya, USAID ini kan United States aid lah. Intinya kan ini filantropis kayak George Soros. Jadi dana dari Amerika, dari duit pajak lah, istilah duit pajak diberikan ke USAID. USAID memberikan dana ini ke NGO, salah satunya NGO George Soros juga menerima gitu. Dan NGO lain di Indonesia yang kecil-kecil juga. Yang banyak lah. Pastinya there's no free lunch dan kepentingan mereka harus masuk. Tidak harus mereka sebut kepentingan gue harus masuk ya kalau misalnya lo mau menerima dana ini. Bukan, nggak kayak gitu caranya. Tapi diseleksi, kamu bikin proposal program apa dari NGO kamu yang mau kamu lakukan untuk mendapatkan dana ini. Dibikinlah proposal itu, ya kan? Tentunya proposal yang diterima adalah sesuatu yang bisa mereka drive gitu. Makanya, mereka gerakan. Iya, dan sempat. Gak mungkin mereka menyetujui proposal pro khalifah di Indonesia, mungkin nggak? Selalu isu kemiskinan. Pasti isunya HAM, ya kan? Ya, Kemiskinan atau apa. Ini saya ngutip Elon Musk ya, dia bilang gini, yang sulit untuk menekel USAID dan NGO yang menggerakkan masyarakat untuk kontra pemerintah ini adalah ada 5-10% hal yang mereka lakukan itu memang baik gitu. Jadi ada sebagian dana yang memang mereka lakukan itu untuk baik. Gitu. Tapi selebihnya itu mereka lakukan untuk kepentingan. Ya donatur ngatur dong gitu. Oke.
Ya gitu aja Berarti gampangnya. kalau Mbak bilang ada intervensi asing atau bahasa Pak Prabowo misalnya antek asing, Ya, itu sesuatu yang real sebenarnya. Pak Prabowo ya dengan Iya, kepemimpinan beliau gak pengalaman mungkin dia. menyatakan sesuatu yang gak ada fakta dan datanya di belakang gitu. Maksudnya kalau misalnya saya aja bisa membaca karena saya rajin ngeliatin website di luar negeri, donasi kemana-kemana, apalagi beliau yang sudah memiliki semua infrastruktur dan fasilitas yang memberikan data dan fakta kepada beliau gitu. Selama ini intelijen juga informasi intelijen. Iya kan? Iya. Jadi nggak mungkin beliau menyatakan ini adalah antek asing gitu. Hanya karena mau mensimplifikasi bahwa ini permasalahan itu. Enggak gitu. Bukan itu. Jadi ini tuh bukan hal yang simple. Memang susah itulah ya. Iya. Sangat kuatnya doktrin itu. Bahkan kalau misalnya saya dan Pak Prabowo yang ngomong kayak gini nih. Kita tuh dianggap orang gila kali gitu. Karena Halu gitu. halu gitu, dikit-dikit antek asing, dikit-dikit. Nah, ketika dia ngomong dikit-dikit antek asing itulah saya Oke. baru sadar banget gitu, sedalam itu doktrinnya gitu. Nah, Sampai kita tuh nggak dipercaya banget gitu. dan sekarang antek asing itu malah di labeling ke Pak Prabowo. Itu pembodohan setelah saya sebut. BOP. Itu saya bilang tuh Bahkan pembodohan. kemarin si mantan wakil menteri ini, Denny Indrayana, itu dia mengkritik soal bagaimana Trump memberlakukan pajak di Indonesia dengan negara lain. Kalau negara lain tuh 10% kalau tidak salah ya. Ke kita 19 atau berapa. Iya. Dan menurut dia ya boleh dibilang ya Pak Prabowo teriak antek-antek asing. Nah ini contoh antek asing kurang lebih seperti itu kalau kita simpulkan. Selain dia yang ngomong, ada juga media TMP itu ya, yang ngomong seperti itu. Yang lebih parah itu malah yang media punya itu ya sahamnya George Soros Iya. juga ya. Itu lebih parah pembodohan kepada masyarakatnya karena dia ingin memframing antek asing itu adalah orang rambut pirang mata biru. Dekat sama Prabowo, berarti Prabowo antek asing. Ada dua orang itu ya. Jadi sebenarnya antek asing itu bukan orang asing. bukan orang asing gitu. Tapi antek asing itu adalah orang kita nih, londo ireng katanya kan. Orang kita yang bekerja untuk kepentingan asing. Kalau misalnya Pak Prabowo bekerja sama dengan asing, ya itu kan namanya kompromi aja dari zaman Soeharto, zaman Soekarno. Ya. Soekarno dulu penulis bukunya yang cewek itu dari Amerika. Cindy Adams. Cindy Adams dari Amerika. Antek asing nggak Soekarno? Ya kan? Ya, apa permasalahan logika kita tuh dibolak-balik gitu loh sama media itu gitu. Padahal yang dimaksud oleh Pak Prabowo adalah warga negara kita. Nasionalismenya terkikis karena kepentingan asing lebih didahulukan. Itu disebut antek asing. Kalau misalnya kita bekerja sama berdiskusi dengan pihak asing. Ya kita kan nggak mengisolasi diri. Yeah. Seisolatifnya Korea Utara, dia masih bergaul sama Rusia sama Cina gitu loh. Itu antek asing nggak namanya gitu. Kan ini pembodohan yang disengaja banget gak sih gitu. Yang disebut dua orang itu ya, laki dan perempuan. Iya, misal itu kan belum terbukti ya Pak ya. Kan belum terbukti apa yang dituduhkan, apa yang divonis Tempo Tempe ya kepada Pak Prabowo. Taruhlah kalau misalnya itu pun benar. Tapi kan ini kan dia adalah konsultan politik, ya kan? Artinya semua orang bisa menyewa konsultan politik gitu loh. Terus dia adalah orang yang membantu dalam bidang apa gitu. Betul. Tapi kan ya sudah sebatas itu saja gitu. Bukan berarti Pak Prabowo disetir oleh orang-orang ini gitu. Tapi kalau misalnya masalah tadi tarif apa segala macam itu kan kompromi. Itu hal yang sangat kompleks untuk dijelaskan. Dan itu baru namanya simplifikasi. Hanya di sepotong video sosmed. Itu baru namanya simplifikasi. Ya. Hal yang sangat kompleks tentang tarif ya. Di Amerika aja berapa tahun menunggu sampai mahkamahnya mereka memutuskan. Di kita dengan gampang menyebut Prabowo antek asing gitu. Itu baru simplifikasi namanya. Oke Mbak. Jadi dari situasi yang sekarang Mbak, yang kita muncul ke permukaan lah. Entah permukaan dunia maya di sosmed atau secara faktual di kehidupan sehari-hari.
apa yang Mbak bisa simpulkan dari segi, kan tadi sebenarnya kita mau ngomong bahwa negara kita ini sebenarnya sedang mengalami krisis eksistensi gitu. Karena semua diaduk, apapun diaduk. Jadi kita ini sedang apa sebenarnya? Atau Mbak mau mengatakan apa dengan melihat tadi begitu banyak fakta baik yang di dunia sosial media atau di kehidupan nyata gitu? Iya, itu memang kemirisan juga sekarang, karena menurut saya memang ada kesalahan juga di kita yang kita itu kurang investasi di nasionalisme gitu. Jadinya kita digoyang dikit itu kita sudah bisa bergeser gitu loh. Jadi semacam sense of belonging, semacam kecintaan kita kepada negara kita, itu hal-hal yang mungkin kalau didengar tuh kayak apa sih ini anak sekarang nggak ada yang mau gitu kan. Kita menyadari bahwa kita itu berbangsa bernegara gitu loh, bukan cuman hidup secara teknis aja di negara ini, tapi ada semacam kebermilikan gitu loh. Itu yang kurang sekali, sehingga ya kita gampang digoyang seperti ini gitu. Ini kalau nggak dibereskan, ini hal yang paling mendasar nih, nasionalisme memupuk lagi jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Ya itu susah kalau itu nggak di fondasinya banget. Kesuksesan Cina ya itu dengan mereka paling banyak punya diaspora di luar negeri, tapi diaspora mereka tuh minim yang menjadi pengkhianat. Justru mereka berkembang di sana dan bangga dengan menjadi orang Cina gitu. Kayak kemarin profesor siapa yang di dua sisinya TV One itu, yang dia mengatakan di mana itu ada Cina mendirikan Confucius Confucianism yang mereka bisa mendistribusikan ajaran-ajaran Confucius itu tadi. Goethe Institute dari Jerman, di Inggris ada. Itu yang kita masih kurang, makanya banyaklah kejadian-kejadian yang kayak anak LPDP atau diaspora kita menjadi antek asing itu ya karena fondasinya ini, fondasinya yang kita nggak ngerasa lah gitu loh. Bahkan sempat ada semacam propaganda yang masif kabur aja dulu. Dulu kan. Jadi kita itu kayak ngerasa kita cuma tinggal di sini, maksudnya cuma ada bersama, jadi kita nggak punya ikatan ideologis lagi gitu. Itu yang kurang. Padahal kita punya badan BPIP namanya ya, entah bagaimana caranya. Cuman investasi ke kecintaan kita terhadap negara, nasionalisme itu tuh memang benar-benar harus difokuskan oleh pemerintah, bukan cuman kayak ekonomi kita bagus nih, ini kita ekonomi kita bagus, pertahanan kita bagus gitu. Tapi ketika kita menikmati hasil ekonomi itu, terlindungi oleh hasil alutsista yang kita beli itu, cuman kita nggak merasa kita sebagai orang Indonesia tuh ngapain? Buat gitu. apa? Jadi bahkan mungkin ya karena kesejahteraan dan perlindungan itu, tapi kita nggak ngerasa kita sebagai orang Indonesia, bisa jadi berapa puluh tahun kemudian itu dipakai untuk menyerang diri kita sendiri, mengubah negara ini terpecah-pecah gitu. Karena kita nggak merasa kita satu, karena yang teknisnya terpenuhi gitu ya, tapi substansinya kita orang apa itu nggak ada gitu loh. Jadi kita nggak ada orang Indonesia gitu. Kita nggak bisa terpengaruh oleh paham-paham di luar sana gitu. Soekarno kan bilang kalau misalnya setelah nasionalisasi kita tuh internasionalisasi, karena kita juga harus mencontohkan kepada luar negeri kalau misalnya kita punya budaya yang bagus, Pancasila gitu. Kenapa sih ke anak-anak kuliahan ya, termasuk saya juga dulu waktu semester awal tuh suka dengan liberalisme, marxisme, segala macam. Padahal kita punya loh Pancasila. Gitu. Nah ini di kampus-kampus tuh nggak seksi gitu. Keseksian itu investasi, nggak bisa dibikin dia otomatis menjadi seksi gitu. Seksinya liberalisme itu karena banyaknya investasi Amerika terhadap isu-isu liberal di Indonesia. Seksinya marxisme juga begitu. Ketika mahasiswa kita dulu keluar, dia dicekokin ini, cekokin itu, bawa lagi ke Indonesia, justru mereka menyebarkan itu gitu. Bukan karena landasan kita tuh rapuh gitu. Salahnya di mana jadi? Salahnya di mana sampai kita seperti tidak punya ikatan ideologis sekarang? Ya itu permasalahan yang paling mendasar. Jadi kalau misalnya kita nggak ada
keterikatan ideologis tuh bagus bahasanya tuh. Keterikatan ideologis sebagai warga negara Indonesia. Karena itu fondasi Itu sebuah fondasinya. negara. Kalau tidak punya ideologi lagi, maka Karena kalau misalnya kita condong ke nanti ekonomi kita membaik gitu, terus condong ke pasar, ya berarti kita jadi liberal, betul. ya kan? Kalau misalnya nanti state lebih berkuasa gitu, terus tiba-tiba kita nanti jadi komunis gitu. Ini kan political proses yang apa istilahnya Hegel itu selalu dialektika, selalu apa namanya ya? Ya tesa, sintesa, antitesa itu tadi gitu, selalu berubah gitu. Jadi tidak ada yang pasti gitu loh. Sampai Hegel mengatakan sampai apa dubium methodicum itu. Iya, Ya, benar. sampai lu yakin bahwa tidak ada orang lain selain diri lu. Iya. Dan saya kira negara-negara maju seperti Amerika, kemudian Cina itu, mereka udah sampai ke situ. Secara ideologi itu mereka udah boleh dibilang udah sampai pada tingkat egoistik. Iya, iya. Artinya ya mereka gua, sudah kunci di sana. iya. Mereka sudah kunci dan Kalau nggak ada kita- permasalahan lagi di sana. Maksudnya kalau misalnya tiba-tiba Amerika komunis itu nggak mungkin lah. Iya. Kalau tiba-tiba Cina jadi liberal itu juga nggak mungkin gitu. Tapi kalau misalnya negara berkembang seperti kita yang baru dari 98 ya, 98. kita merasakan yang namanya demokrasi, terus dicekokin ini segala macam, kemungkinan kita menjadi fail state itu ada. Betul. Terutama kondisi anak muda kayak sekarang. Iya. Ya kan, terbakar dikit-dikit, terbakar emosi ini malah. Kemungkinan kita jadi fail state itu ada gitu. Kita belum negara yang matang gitu. Anak muda kita kayak gitu, terus pemerintah juga minim investasi di nasionalisme. Iya. Jadi ya mau dibawa kemana kapal ini gitu. Selalu reaktif kita kalau dalam hal nasionalisme. Ketika salah satu unsur budaya kita diklaim sama Malaysia, baru rame-rame itu. Sekarang ada satu orang yang dapat LPDP tiba-tiba Iya. dia senang anaknya jadi warga negara asing. Nah kita di situ kita reaktifnya. Baru kita bereaksi. Tapi sebenarnya secara psikologi berarti sebenarnya kesadaran nasionalisme itu ada. Cuman gimana membuat itu jadi sebuah Jangan kekuatan. ditunggu trigger dulu. Ya. Jangan ditunggu trigger dulu baru kita wah ini melecehkan negara saya nih kayak gitu. Kalau bicara negara, siapa yang harus bertanggung jawab di situ, Mbak? Untuk membuat tadi kita harus punya ikatan ideologis yang kuat seperti negara-negara lain gitu, kayak Cina, Amerika, Rusia. Sebenarnya kan ada potensi di BPIP itu ya, cuman saya ngelihatnya juga pendekatannya terlalu teknis, terlalu tidak menyentuh ke apa anak-anak yang zaman sekarang lah gitu, terlalu berasa banget gitu loh, berasa banget kalau ini lagi dicekokin gitu. Kalau anak-anak sekarang kan mereka pengen ini dan kalau misalnya ditanya ini tugas siapa tuh sebenarnya tugas semuanya gitu. Jangan kita tuh pendidikan bernegara atau membuktikan bahwa kita ini nasionalis ketika Lemhanas doang gitu. Iya kan? Pelatihannya berapa bulan itu? Pelatihan beberapa bulan dan udah kayak menulis di atas air aja gitu loh. Atau mungkin kayak gini Mbak, kalau kita lihat BPIP itu kan rata-rata sepuh semua. Ya kan, sepuh yang kesan kita itu adalah lembaga yang dibuat lalu diberikan ke orang-orang yang karena kesepuhannya ya udahlah biar mereka masih berkontribusi gitu. Jadi tidak benar-benar dikelola sebagai lembaga yang progresif, benar-benar ya orang-orang yang misalnya Mbak bilang aja anak-anak muda taruh di situ biar tahu mereka gaya bagaimana cara menginjeksi ideologi itu ke generasi-generasi kan pasti gayanya kan beda-beda. Karena lebih relevan. Iya, tidak formal dan normatif gitu. Seminar, simposium, pertemuan apa lagi, bikin kuis atau apa gitu. Ya, jadi saya juga setuju karena nasionalisme kalau misalnya mau ditumbuhkan, dibibitkan dari sekarang ya ditebar bibitnya sekarang itu memang harus relevan dengan cara-cara anak muda sekarang. Kita nggak bisa memaksakan anak-anak Gen Z yang biasa main game berjam-jam di rumah terus kita suruh duduk seminar. Yang ada ngantuk, yang ada apa gitu kan. Bahkan sebenarnya tadi yang kita cerita itu dari tahun 80 sampai 90-an itu Amerika kan ketika perang dingin apalagi kan antara komunisme dan sosialisme dan blok timur barat lah ya. Itu mereka masuk ke film-film gitu, masuk ke film-film, masuk ke semua unsur masyarakat itu untuk jangan sampai ada celah untuk komunisme tuh bisa hadir di Amerika. Kayak film Bahkan Rambo itu ya.
iya Rambo selalu musuhnya Rusia gitu. Seolah di framing orang Rusia itu logatnya aja kita mendengar tuh rasanya kayak nuklir mau jatuh gitu kan. Padahal nggak gitu juga, tapi kita dibuat stereotip gara-gara itu gitu. Itu demi mereka investasi terhadap ininya mereka. Mereka menebar ketakutan terhadap komunisme itu lewat bagaimana tentara-tentara Vietcong itu memperlakukan orang gitu ya. Geopolitik populer namanya. Jadi memang lewat film-film apa segala macam untuk menyisipkan. Karena itu yang ditonton gitu loh. Itu yang ditonton sama orang. Mereka nggak seminar atau apa, itu terlalu kaku. Kalau di kita drama itu mertua yang kejam, istri yang durhaka. Hidayah gitu ya. Atau apa tuh istilahnya. Makanya di sosmed juga dramanya drama sekitar-sekitar itu. Itu kan agak gimana gitu. Jauh banget istri ya. Istri durhaka ya kan. Atau misalnya kayak Cina itu Mbak, film-film kolosal mereka itu kan. Walaupun drama terbang-terbangnya kita apa sih ini terbang, tapi di situ diselipkan bagaimana sejarah dinasti A, dinasti B, ya kan. Kalau di kita di Jepang juga gitu sebenarnya. Di Jepang, betul. Di Jepang tuh bahkan komik-komiknya ya, komik manga-manganya itu juga masih ada lah gitu. Unsur-unsur ada yang samurai, ada yang apa tuh masih ada gitu. Saya tuh paling suka baca Vagabond namanya itu benar-benar kisah-kisah nyata yang didramatisir gitu. Tapi dibungkus dengan sangat bagus gitu. Dan mengajak kita untuk berpikir gitu. Nah, kalau di Indonesia dulu sebenarnya ada apa ya, Jaka Tingkir itu loh. Jaka Tingkir. Iya. Lu nonton apa? Wiro Sableng? Wiro Sableng. Berarti ada harapan juga kita ke Pak Fadlizon itu ya, Mbak. Iya, mungkin ya, bagaimana membuat ideologi itu menjadi bagian dari apa namanya, pola pikir kita dalam berbudaya gitu kan. Iya, itu mengalir aja gitu, jangan dipaksakan. Karena kita harus ngerti juga semacam psikologis anak-anak sekarang gitu. Oke. Terakhir terus nih kita beri inilah apa namanya, bukan penghormatan karena Mbak Ulta ini meluangkan waktu di tengah kesibukannya, kasih kita closing statement Mbak. Closing statement ya, tadi nggak ngomong. Kameranya ke sini. Iya. Oke. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Mungkin ini lebih berkaitan dengan pola-pola yang ini tuh bukan boleh berasumsi, tapi ini didukung oleh semacam teori atau kajian-kajian akademis gitu. Terutama kalau misalnya orang intelijen ya, mereka udah tahu pola-pola ini secara operasional gitu. Yang saya takutkan adalah negara kita itu hancur karena kita sendiri. Kita sendiri yang tidak tahu bahwa kita itu hanya pion di meja catur yang dimainkan oleh orang-orang atau entitas di belakang layar itu yang nggak peduli negara kita ini besok namanya masih Indonesia atau cuma Sumatera doang atau Jawa doang atau Kalimantan doang, mereka tuh nggak peduli gitu. Tapi kita bertaruh nyawa nih, mungkin ya adik-adik mahasiswa kayak gitu, mereka tuh aksinya tuh memang dari hati nurani gitu ya, hati nurani. Tapi dia tuh nggak tahu orang di belakang layar itu cuman menjalankan kepentingan mereka untuk memaksimalkan kapital mereka gitu loh. Nanti setelah itu tercapai, si adik-adik ini itu paling mungkin ya kalau zaman perang dingin atau zaman perang dunia, ya mereka yang hadap tembok dan ditembak dari belakang gitu. Cuman mungkin caranya berbeda kalau udah zaman sekarang. Jadi hati-hati sekali terhadap narasi yang dilemparkan kepada kita dan bagaimana kita menanggapinya. Karena jempol kita ini udah mulai berbahaya dibandingkan peluru gitu. Segitu aja. Oke. Ulta Leveniana Baban. Terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.